Kami percaya Engkau ada di sini, Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu. Kami ada di dalam dekapan Bapa. Kami dicintai, kami dikasihi, kami diberkenan oleh Tuhan. Semua kami yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dengan kasih yang tidak pernah berubah. Dengan kasih yang lebih dari yang kami tahu. Sebab itu kami berbahagia, kami bersyukur Tuhan. Di sini nama Yesus yang ditinggikan dan percaya bahwa ketika nama Tuhan ditinggikan, Engkau akan melawat setiap pribadi lepas pribadi. Engkau yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang terbelenggu dilepaskan di dalam nama Yesus. Ada mujizat, ada kuasa, ada keajaiban yang Tuhan kerjakan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, sekarang firman Tuhan diberitakan dan kami mau dengar-dengaran. Dalam nama Yesus, siap mendengar firman bersama berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, silakan duduk. Shalom. Senang ada di tengah-tengah saudara pada pagi siang hari ini, saudara. Ini adalah hari ini pertama kali saya sharing firman di YHS di Surabaya. Puji Tuhan, semua baik, katakan amin. Saya dari Malang, saudara, mungkin ada yang belum pernah melihat saya. Saya datang dari Malang, tetapi pelayanan saya banyak di Kalimantan, membantu Pak Yusak, membantu Bu Hana di dalam pengembalaan di Kalimantan, di Kalteng, Kalbar, Kaltim, Kalsel, keliling di kota-kota di sana. Ya, saudara, dan biasanya saya kalau kemana-mana berdua dengan istri, tapi karena istri saya rumahnya di surga sudah selesai, dan tugas pelayanannya pun juga sudah tuntas, saudara, sehingga sudah berangkat ke surga. Saya sekarang kemana-mana sendiri, ada Tuhan, malaikat Tuhan yang menyertai saya. Iya, saudara, puji Tuhan. Dan seringkali kalau saya ke kota-kota, tiba-tiba Pastor Hana telepon, Cun, kamu di mana? Katanya. Sehatkah? Katanya. Iya, puji Tuhan, saudara. 1 tahun kurang 23 hari istri saya berangkat ke surga tahun lalu. Baik, dan saya mau sampaikan kepada saudara, kalau masih ada istri, ada suami, ada orang tua, ada anak, berilah yang terbaik untuk mereka. Ya, saudara, lakukanlah yang terbaik. Kalau saya sudah nggak bisa lagi, kadang, ini cerita sedikit, kadang teringat bahwa mengapa kok dulu aku tidak bisa memberikan yang lebih baik, padahal harusnya bisa. Begitu istri sudah berangkat ke surga, harusnya aku bisa memberikan yang lebih baik loh. Mengapa kok dulu enggak? Oleh karena itu kalau masih ada pasangan, masih ada orang tua, masih ada anak, berilah yang terbaik. Seperti Yesus memberikan yang terbaik bagi kita semua. Oke, saudara. Siang hari ini seperti tadi pagi saya sampaikan, tema khotbahnya adalah proses. Katakan bersama saya, proses. 1, 2, 3. Proses. Sering kali kita mendengar bahwa ketika kita berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, minta sembuh kah, minta berkat kah, minta pasangan hidup kah, orang berkata begini, tunggu ya, permintaanmu sedang diproses oleh Tuhan. Tuhan sedang menyiapkan jawaban atas doa-doamu, kata orang. Tapi siang hari ini saya katakan kepada saudara bahwa sesungguhnya di dalam Kristus, Tuhan tidak lagi menyiapkan jawaban atas doa-doa saudara. Tuhan tidak lagi memproses jawaban atas doa-doamu. Tidak lagi. Saudara mungkin kaget dengan kalimat ini. Hah? Kok begitu, Pastor? Berarti sudah nggak perlu berdoa lagi. Bukan seperti itu. Artinya adalah Tuhan tidak lagi memproses jawaban atas doa-doamu. Karena apa? Semua yang kita perlu dan butuhkan, yang kita doakan sesungguhnya sudah tersedia. Kapan itu disediakan? Yaitu ketika Yesus berkata, it is finished. Semua yang engkau perlu dan butuhkan di dalam Kristus sudah Tuhan sediakan. Katakan amin.
Jadi yang perlu diproses bukan jawaban atas doa-doa saudara. Bukan lagi jawaban doa-doamu lalu Tuhan kerjakan, lalu sudah jadi belum ya? Enggak saudara. Yang perlu diproses ternyata adalah yang minta ini loh saudara. Kita yang perlu diproses. Mungkin saudara bertanya begini, kok begitu Pastor? Minta Tuhan, minta berkat saja, mengapa kok kita harus diproses? Karena banyak orang yang minta kepada Tuhan lalu diberikan kepada orang itu, ternyata orang itu belum siap. Oke saudara. Sehingga apa? Ketika diberkati Tuhan justru malah enggak ibadah lagi. Malah enggak pelayanan lagi, enggak berdoa lagi. Ini belum siap ini saudara. Diberkati Tuhan lalu kemudian rumah tangganya porak-poranda. Diberkati Tuhan kawin lagi saudara. Saya katakan begini bahwa salah satu ciri orang yang kuat diberkati, semakin diberkati dia semakin nempel kepada Tuhan. Semakin melekat kepada Tuhan. Saya seringkali melayani anak-anak muda juga. Mereka bertanya, Pastor, ciri bahwa pasanganku ini Tuhan yang memberi. Apa cirinya? Cirinya adalah ketika engkau pacaran, engkau semakin setia melayani. Semakin mengandalkan Tuhan. Anak-anak muda, itu salah satu cirinya. Ketika engkau pacaran dengan orang itu, engkau semakin mengasihi Tuhan. Yang terjadi kebanyakan adalah sebaliknya. Pacaran hilang, saudara nggak mau melayani lagi, nggak mau ke gereja lagi. Ya, karena itu proses dalam arti ini adalah bahwa ternyata bukan jawaban doa yang diproses oleh Tuhan. Karena apa? Sudah tersedia. Yang perlu diproses adalah kita, disiapkan untuk menerima jawaban doa. Tapi saya melihat di sini adalah wajah-wajah yang siap diberkati Tuhan. Iya, saudara. Karena begini, saudara. Tuhan itu ingin memberkati kita tidak hanya sesaat itu saja, tetapi ingin berkesinambungan. Contoh begini, saudara punya anak, saudara serai anak itu atau kasih sangu anak saudara 1 juta misalnya. Saudara nggak mau tahu, sudah terserah mau pakai apa, mau yang buruk atau baik terserah pakein aja. Saudara orang tua yang normal nggak akan seperti itu, saudara akan lihat gaya apa, ya kan? Jangan-jangan untuk hal-hal yang negatif, itu manusia. Apalagi Tuhan kita, Tuhan mau memberkati engkau dengan berkelimpahan, berkesinambungan. Ya. Karena itu pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada saudara bahwa izinkanlah dirimu diproses. Ketika engkau hari ini mungkin belum mendapatkan apa yang kau minta dan doakan, jangan-jangan Tuhan sedang mempersiapkan kita. Supaya kita menjadi strong, menjadi kuat ketika kita menerima jawaban doa. Sekali lagi bahwa banyak orang yang tidak kuat, belum siap. Tetapi memaksa Tuhan dengan demikian rupa. Yuk baca ayat firman Tuhan. Saya mencari ayat tentang proses, ternyata ketemunya adalah tentang bejana. Saudara. Yeremia 18 ayat 1 dan 2, 3, 4. Firman dari Yahweh yang datang kepada Yeremia berkata, bangkitlah dan pergilah ke rumah seorang penjunan. Di sana aku akan membuat engkau mendengarkan firman-Ku. Lalu aku pergi ke rumah seorang penjunan dan melihat ia sedang melakukan pekerjaannya di atas roda pelarikan. Terus ketika bejana yang ada di tangannya yang sedang ia buat dari tanah liat itu rusak, maka ia membentuknya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik di mata penjunan itu untuk dibuat. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, saudara. Dia disuruh datang kepada tukang periuk bagaimana dia membuat bejana dari tanah liat. Bagaimana tanah liat ini melalui proses sedemikian rupa menjadi bejana yang indah, saudara. Tanah liat yang tidak berarti, tanah liat yang kotor, menjadi bejana yang indah mulia, ditempatkan di ruang tamu misalnya, di lemari khusus untuk barang-barang yang indah, saudara. Kok bisa sampai di sana? Lihat prosesnya. Tentu semua kita tahu bahwa bagaimana tanah liat diproses menjadi keramik misalnya, pasti akan panjang bukan? Dibanting-banting, diinjak-injak, dicungkil-cungkil, lalu kemudian diputar-putar. Kalau bisa teriak-teriak dia saudara, tetapi endingnya indah. Hari ini kalau engkau sedang mengalami sesuatu yang kurang nyaman saudara, percayalah Tuhan tetap baik bagi saudara.
Tuhan tetap baik bagi kita semua. Saudara, karena itu saudara, ada kalimat yang bagus begini dikatakan, Pak Rohani, nikmatilah hidup, jalani prosesnya, bersyukurlah senantiasa. Kalau saudara punya konsep hidup seperti ini, berbahagia kita. Serius saudara. Hidup ini Tuhan yang memberi. Saya hidup adalah karena Tuhan. Diproses, jalani saja. Yang penting adalah kita tahu bahwa Tuhan baik. Bersyukur senantiasa. Berbahagia. Engkau. Saudara. Oke. Lawan dari proses, apa ya saudara? Instan. Kalau kita maunya instan bukan saudara? Berdoa, amin. Telepok, datang saudara. Langsung datang. Ingin kita seperti itu, tetapi ternyata Tuhan tidak. Sekali lagi bahwa Tuhan ingin menolong, memberkati, memulihkan kita itu secara berkesinambungan. Bukan sekali selesai. Karena itu ada 3 hal yang saya sampaikan dengan cepat pada siang hari ini. Respon atas proses. Ketika kita sedang mengalami proses, apa respon kita? 1, jangan keraskan hati. Silakan dibuka ayatnya yang seperti tadi pagi lagi di Ibrani 3 ayat yang ke-7. Karena itu sebagaimana dikatakan Roh Kudus, hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti saat pemberontakan pada hari pencobaan di padang gurun. Kalau hari ini engkau mendengar firman Tuhan disampaikan, disebutkan bahwa jangan keraskan hatimu. Mengeraskan hati itu artinya juga menutup hati. Tidak mau dengar-dengaran akan firman dan perkataan Tuhan. Ndablek surah, karpe dewi. Kalau dinasehati melalui firman Tuhan, justru yang dinasehati yang dibenci, saudara, dimusuhi. Ini keras hati. Dan bisa jadi kalau seseorang menjadi keras hatinya, saudara, apa yang sudah disiapkan tadi menjadi delay untuk sampai kepada kita. Saudara ingat kisah bangsa Israel bukan? Dibawa oleh Tuhan melalui Musa dari Mesir menuju tanah perjanjian melalui padang gurun. Tuhan katakan ini hatinya keras, bangsa yang tegar tengkuk. Sehingga apa saudara? Perjalanan dari Mesir ke Israel yang harusnya ditempuh dalam waktu 8 hari, kalau berjalan normal itu perjalanan di padang gurun itu cuma 8 hari. Saudara. Kalau naik bis, bukan 8 hari, 40 hari. Ya, perjalanan 40 hari kalau jalan normal. Kalau naik bis 8 jam. Tapi ini mereka 40 tahun. Mengapa bisa begitu? Muter-muter bulat gak karuan. Dan Tuhan katakan, bangsa yang tegar tengkuk, mengeraskan hati. Saudara, ada di sini yang hatinya keras. Ini firman bagi saudara dan juga bagi saya. Ya, kalau firman berkata, jangan keraskan hatimu. Jangan-jangan nanti apa yang semua Tuhan sudah sediakan, delay sampainya kepada kita. Dari 40 hari sampai 40 tahun. Cek, so ini. Ya, jangan keraskan hati. Mazmur 95 ayat yang ke-7. Sebab dia adalah Elohim kita dan kita adalah umat gembalaannya, kawanan domba di tangannya. Jika kamu mendengar suaranya, jangan mengeraskan hatimu seperti saat di Meriba dan seperti di padang gurun pada waktu di Masa, di tempat di mana leluhurmu telah mencobai aku. Lihat, mereka telah mencobai Tuhan, mereka menguji aku sekalipun telah menyaksikan perbuatan-perbuatanku. 40 tahun kata Tuhan, aku bersusah hati terhadap generasi ini dan berkata, inilah bangsa yang sesat hatinya dan mereka tidak memahami jalan-jalanku. Saudara, Tuhan katakan mereka sudah melihat banyak mujizatku loh. Tapi mereka masih gak mau percaya, mengeraskan hati. Hari ini kalau saya tanya kepada saudara, siapa yang pernah ditolong Tuhan, pasti semua saudara mengangkat tangan, bukan? Tapi begitu bangsa Israel mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka, di dalam perjalanan, hatinya keras.
Dulu Tuhan menolong, mereka nggak ingat. Karena itu hari ini saya katakan, kalau hari ini engkau sedang dalam pergumulan, ingatlah perbuatan baik Tuhan yang dulu. Kalau dulu Tuhan menolong, sekarang pertolongan Tuhan tidak pernah berubah. Saya dari remaja dibawa oleh Tuhan di dalam ladang pelayanan. Dan Tuhan menolong saya melakukan banyak mujizat di dalam kehidupan saya. Baik dalam rumah tangga, kesehatan, dalam pelayanan apalagi, semua adalah karena Tuhan. Dan kalau sedang dalam pergumulan, saudara, saya selalu berkata, Tuhan dulu engkau menolong aku loh Tuhan, sekarang pun Tuhan pasti menolong. Karena apa saudara? Tuhan tidak berubah. Kasihnya, kuasanya, pertolongan, mujizatnya tidak pernah berubah. Ada orang yang komplain kepada Tuhan, Tuhan apakah engkau sudah berubah Tuhan? Enggak. Ya saudara, saya menyampaikan ini pun diberkati oleh Tuhan saudara. Karena itu respon atas proses yang pertama adalah jangan keraskan hatimu. Apa yang firman Tuhan katakan? Melangkahlah. Jangan menolak, jangan berbantah-bantah. Yunus ketika firman Tuhan disampaikan, Yunus, pergilah ke Niniwe. Karena mereka orang-orang jahat, sampaikanlah pertobatan kepada mereka. Kata Tuhan melalui Yunus. Mungkin Yunus nggak suka dengan orang Niniwe. Dan dalam benaknya mungkin biarlah mereka binasa Tuhan. Mereka orang-orang jahat. Sehingga Yunus tidak mau dengar akan firman Tuhan. Enggak ke Niniwe tetapi ke Tarsis. Naik kapal. Di tengah kapal, gelombang, kemudian Yunus singkat cerita dibuang ke laut, biur. Ditelan ikan, untung ditelan, enggak dikunyah saudara. Ditelan ikan 3 hari 3 malam. Coba lihat, seandainya dia mendengar, gak mengeraskan hati, sudah nyaman sampai sana saudara, selesai bukan? Tetapi karena dia mengeraskan hati, mengalami sesuatu yang tidak enak. Tetapi Tuhan tetap baik. Ya. Namun meskipun Tuhan baik, jangan kita mempermainkan kebaikan Tuhan. Tuhan tetap baik, akhirnya Tuhan menyuruh ikan itu untuk memuntahkan Yunus di daratan. Dimuntahkan setelah 3 hari 3 malam. Untung muntahnya dari mulut, kalau dari belakang sudah gak jadi. Saudara. Ya saudara. Bagaimana dengan saudara? Apakah Tuhan sudah pernah berkata sesuatu lalu engkau menolak? Dinasehati malah marah. Firman Tuhan disampaikan malah kita memusuhi orang yang menyampaikan. Firman ini bagi kita semua. Yang pertama, sekarang yang kedua. Respon atas proses adalah tidak bersungut-sungut. Tidak bersungut-sungut. Ngomel, menggerutu, berbantah-bantah, ngambek, merajuk. Bilangan 14 ayat 27 dan 28. Berapa lama aku harus menahan diri terhadap umat yang jahat, yang bersungut-sungut kepadaku. Lihat ini saudara, bersungut-sungut. Aku telah mendengarkan keluhan hati, keluhan Bani Israel yang mereka keluhkan terhadap aku. Ya, ayat berikutnya, ini yang seringkali kita cuplik ayatnya. Katakanlah kepada mereka, sebagaimana aku hidup, demikianlah firman Yahweh, bahwasanya seperti apa yang kamu katakan kepadaku, demikianlah aku akan lakukan kepadamu. Seringkali kita mencuplik ayat ini. Tetapi kita seringkali tidak menyadari bahwa dasar ayat ini dari mana? Yaitu dari ayat sebelumnya. Mengapa Tuhan ngomong ini? Apa yang kamu omong itu yang aku lakukan, kata Tuhan. Dan ternyata yang mereka omong apa? Sungut, omelan, perbantahan. Dan saudara ingat bukan? Bangsa Israel pernah ngomong begini kepada Tuhan, kepada Musa. Musa, ngapain engkau membawa kami keluar dari Mesir? Lebih baik kami kembali ke sana daripada kami di padang gurun mati kelaparan, kehausan. Lebih baik kami mati atau kembali di sana, enggak apa-apa jadi budak. Kata mereka, sungut-sungutnya keluar. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan ngomong ini, apa yang kamu katakan, aku lakukan bagimu. Benar saudara, mereka mati kabeh di padang gurun. Tinggal 2, Yosua dan Kaleb. Dan yang masuk di tanah perjanjian adalah keturunan
anak cucu mereka. Karena itu hari ini ketika kita alami proses, jangan bersungut-sungut. Lawan kata sungut-sungut itu apa? Ucapan syukur. Ya. Bersyukur di dalam segala hal. Ada kalimat bagus begini, saat kita tetap bersyukur dan tidak bersungut-sungut, sesungguhnya engkau sedang setuju dengan proses dan rancangan Tuhan atas kehidupan saudara. Ketika engkau bersyukur dalam segala hal, sesungguhnya engkau sedang setuju dengan proses dan rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Dan percayalah saudara, di dalam Kristus selalu endingnya indah. Karena itu saya selalu mendorong diri saya sendiri. Ketika sesuatu yang tidak baik terjadi, saya katakan kepada saya, carilah alasan untuk selalu mengucap syukur. Seburuk apapun, saya selalu berusaha mencari alasan untuk mengucap syukur. Yusuf, dia alami berbagai macam hal yang kurang enak di dalam kehidupannya, bukan? Dia dibenci saudaranya, dia difitnah, dijual, masuk penjara, dilupakan, dan seterusnya. Tetapi dia sama sekali tidak pernah mengeluh dan bersungut-sungut. Yang dia lakukan adalah justru dia memberkati orang-orang yang membenci dia. Ini keren. Mana bisa, Pastor, aku seperti itu. Aku kan masih manusia, katanya. Iya, kita masih manusia, tetapi saya mengingatkan yang hidup dalam hidupmu bukan engkau lagi, tetapi Kristus. Ya, saya tidak lebih baik dari saudara, tidak. Tetapi belajar bersama-sama di dalam hal ini. Semua yang terjadi entah itu baik, entah itu buruk saudara, ayo belajar jangan bersungut-sungut. Makanya ada lagu berkata, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Segala yang terjadi, entah itu baik, entah itu buruk, mencintai artinya syukuri. Saudara. Bagaimana apanya yang disyukuri, Pastor? Sementara aku disakiti oleh rekan sendiri. Sementara aku dikhianati oleh teman sendiri. Apanya yang disyukuri? Carilah alasan untuk bisa bersyukur. Ada yang ngomong begini, Pastor, untung loh aku ditipu oleh dia. Loh kok bisa untung, ditipu kok untung? Iya aku tambah pinter sekarang katanya. Nggak bisa ketipu lagi. Kalau engkau ditipu oleh temanmu, saudara, carilah ucapan syukur, carilah alasan untuk bersyukur. Sekarang aku tambah pinter. Yang lain lagi berkata, Pastor, untung loh dia dulu menyakiti aku. Kok bisa begitu? Iya, sekarang aku kalau banyak orang yang menyakiti, dulu waktu pertama kali down, sekarang strong katanya. Ternyata bisa seperti itu, saudara. Belum tentu sesuatu yang buruk terjadi atas saudara, itu akan berakibat buruk. Tergantung bagaimana kita meresponinya. Betul tidak, saudara? Ya. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Respon atas proses adalah, apa tadi yang pertama? Jangan perasaan hati. Yang kedua adalah jangan bersungut-sungut. Sekarang yang ketiga. Ketika engkau sedang mengalami proses, nantikan waktu Tuhan. Ini yang penting. Ya. Mengapa saya katakan penting? Banyak orang berkata kepada Tuhan, ingin bahwa Tuhan itu menyesuaikan waktunya kita. Ya. Yang benar adalah kita yang harus menyesuaikan waktunya Tuhan. Ya tidak, saudara? Kalau Tuhan yang menyesuaikan waktu kita, kita berdoa lalu berkata begini, Tuhan, aku berikan waktu 3 hari ya Tuhan. Aku berdoa, aku berikan waktu 3 hari Tuhan. Kalau enggak, boleh ngancam Tuhan, saudara. Tuhan disuruh menyesuaikan waktunya untuk kita, saudara.
Yang benar adalah kitalah yang harus menyesuaikan waktunya Tuhan. Ibrani 6 ayat yang ke-15, setelah menunggu dengan sabar, Abraham menerima apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menunggu dengan sabar. Berapa tahun? Puluhan tahun, 25 tahun. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Ayat yang ke-14, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Ini janji Tuhan. Dan kita semua sepakat bahwa janji Tuhan itu pasti terjadi dan tidak digenapi. Semua pasti digenapi. Ada ayat yang mengatakan bahwa dari semua yang baik yang sudah dijanjikan Tuhan, tidak satu pun yang tidak terjadi. Kalau kita berjanji seringkali lupa, oh iya toh, lali aku. Tapi kalau Tuhan, janjinya selalu digenapi. Abraham menunggu 25 tahun, saudara. Namun, saudara, suatu saat dia mendengarkan bisikan dari istrinya. Makanya para istri, kalau membisikkan suamimu, hati-hati ya saudara ya. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Sarah ngomong begini kepada Abraham, sayang misalnya. Tuhan kan berfirman kalau kita akan punya anak, tapi aku ini mandul loh katanya. Jangan-jangan kamu akan punya anak dari pembantu kita katanya saudara. Singkat cerita, Abraham menghampiri Hagar dan punya anak siapa? Ismail. Karena mendengarkan bisikan yang bukan sesuai dengan firman Tuhan, gak sabar waktunya Tuhan, saudara, sehingga terjadilah pertikaian saat itu. Sampai hari ini. Kalau doamu belum dijawab, sing sabar ya. Sabar. Katakan sebelah kanan kirimu, sing sabar. Sing sabar, ojo susu. Sing sabar, ojo susu. Ya. Abraham salah melangkah sehingga terjadi pertikaian antara Ismail dan Ishak sampai hari ini. Saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terus, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi kita yang harus menyesuaikan waktunya Tuhan. Bukan Tuhan yang harus menyesuaikan waktu kita. Seringkali kita ini merasa sok tahu atau merasa lebih tahu dari Tuhan. Percayalah, dengar kalimat ini bahwa Dia lebih tahu hidup saudara daripada saudara sendiri. Tuhan lebih tahu saya, melebihi saya mengetahui diri saya sendiri. Dan Dia merancangkan saya itu baik, sangat baik. Ada seorang rekan sepelayanan, full timer di satu kota bersama dengan saya. Dia full time, lalu dia pikir, kok jadi full time, nggak suge-suge, pikirnya saudara. Nggak suge-suge, apa yang dia lakukan saudara? Panggilannya full time hamba Tuhan, lalu kemudian dia melangkah, jual ini, jual itu, tanpa sepengetahuan saya. Bahkan sempat pakai nomor telepon gereja untuk dia jualan. Sudah, konangan saya, waduh kamu kok gini. Akhirnya singkat cerita, kurang baik dia mengalami hal-hal dalam hidupnya, rumah tangganya juga sempat kurang baik, sempat dia ngobat, sempat dia jualan juga seperti itu, jadi kurir dan lain sebagainya. Terakhir bulan lalu ketemu saya, WA saya, Pastor mau ketemu, datang ke kantor, sudah. Saya kaget, rambutnya putih, padahal jauh di bawah saya, 40-an gitu sudah. Rambutnya putih, wajahnya kayak tua. Datang langsung cium tangan saya. Ngapain kamu cium tanganku? Saya katakan, orang Jawa sudah
Duduk-duduk nangis dia. Intinya adalah saya katakan waktu Tuhan. Seperti yang saya sampaikan kepada saudara hari ini. Waktu Tuhan. Teman-teman sepelayanan dia yang seangkatan, mereka sudah diberkati Tuhan. Rumah tangga, keluarga diberkati Tuhan. Sementara dia yang pengen cepet-cepet memaksa waktunya Tuhan, belum siap ternyata saudara. Makanya yang saya sampaikan itu adalah kebenaran saudara. Artinya apa? Banyak orang yang belum siap, tetapi dia memaksa diri sedemikian rupa. Ya. Tadi pagi saya sampaikan kepada jemaat bahwa Tuhan itu kasihnya tidak pernah berubah. Sekali dia mengasihi, kasihnya akan tinggal tetap dan tidak pernah berubah. Iya kalau manusia kasihnya berubah. Betul tidak kasih manusia berubah? Aku mencintai kamu, mengasihi kamu, lautan kan ku seberangi, gunung pun kan ku daki. Menikahlah. Live streaming lagi nikahnya. Kemudian cintanya menggebu-gebu, orang berkata, ini pasangan yang serasi, 1 tahun KDRT, 1,5 tahun selingkuh. Itu kasih manusia. Tapi kalau Tuhan mengasihi saya, dulu dia mengasihi saya maksimal, sekarang kasihnya tetap dan sedikit pun tidak pernah bergeser. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebab itu hari ini ketika engkau merasa bahwa engkau ditinggalkan, engkau sedang mengalami proses, engkau sepertinya Tuhan diam, sepertinya Tuhan tidak mau mendengar lagi. Dengar baik-baik bahwa dia tidak pernah berubah. Izinkan dirimu dibentuk oleh Tuhan, alami proses, dan waktu Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Satu hal yang saudara harus tahu bahwa endingnya pasti akan selalu indah di dalam Tuhan, di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus berkati. Saya undang bangkit berdiri bersama, kita naikkan pujian, dan saya undang Pastor Hana juga untuk memimpin kita di dalam perjamuan kudus dan pengurapan minyak. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita siapkan roti dan anggur, naikkan pujian ini sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita angkat roti di atas tangan kita. Salib Kristus menunjukkan it is finished. Apa yang sudah dilakukan Yesus selesai. Kalau hari ini ada tantangan, pergumulan, kesulitan, percaya Yesus, salibnya sudah menyelesaikan. Kau diberkati, kau disembuhkan, kau dipulihkan dalam nama Yesus. Mari angkat roti di atas tangan kita. Roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Mari terima dengan iman. Mari katakan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan, taruh tangan kirimu di dada, karena di situ ada Roh Kudus. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Engkau berkemenangan, engkau berkemenangan, engkau bisa mengatasi dunia ini. Karena ada Roh Kudus yang selalu menyertai hidupmu.
Oh, mari berkata-kata dalam bahasa roh. Kau menyertai kami. Cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan untuk pengampunan segala dosa dan pelanggaran kita. Darahnya menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Mari terima dengan iman, mari katakan dalam nama Yesus. Hari ini adalah minggu keempat. Ada urapan minyak. Dan kita percaya bahwa Yesaya pasal 10 ayat 27 firman Tuhan katakan, dan akan terjadi pada hari ini, Dia akan mengambil beban dari atasmu dan kuk dari tengkukmu, dan kuk itu akan dipatahkan oleh urapan minyak. Mari angkat urapan minyak ini di atas tangan kita. Angkat sekali lagi, sembah. Setiap beban yang ada di bahumu dan kuk di tengkukmu dipatahkan oleh urapan minyak. Mari oleskan di dahi saudara, oleskan di dahi. Dalam nama Yesus, setiap belenggu kuk diangkat, dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang angkat kedua tangan saudara, sembah sekali lagi. Angkat sekali lagi, angkat. Jangan diam saudara, berkata-kata. Yesus kekuatan. Yesus. Yesus, ajaiblah namamu. Yesus, juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Saudara sendiri katakan, Yesus. Dengan iman percaya, sekali lagi angkat kedua tanganmu. Haleluya. Yesus, ajaiblah namamu. Yesus, juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus, ajaiblah namamu. Yesus,
angkat kedua tangan saudara. Tuhan, Kau jamah setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Kami tahu saat kami angkat tangan, Kau turun tangan menjamah. Apapun tantangan pergumulan, ada jalan keluar, ada pertolongan. Rumah tangga diberkati, rumah tangga dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin, yang terikat dilepaskan, dicukupi di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang hidup, bukan mudah-mudahan kami terima pertolongan, tapi di dalam nama Yesus kami pasti ditolong Tuhan. Kami diberkati, kami dicukupi di dalam nama Yesus. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Berkata-kata sekali Makasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan. Firman-Mu sudah memerdekakan kami. Dan hadirat-Mu melawat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Haleluya. Yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk.
that ransomed me. Lord, how excellent is your name in all the earth. We stand in